Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Dalam kesempatan kali ini saya mau menanggapi seorang mualaf yang keciduk lagi, menyesatkan banyak umat. Bisa dibilang ya mualaf odong-odong mungkin ya. Karena dia ini mengaku mualaf karena hasil dia belajar Alkitab. Saya tidak tahu belajar yang seperti apa sehingga mengakibatkan seseorang menjadi mualaf. Ya biasanya sih kalau belajar Alkitab kemudian orang mualaf itu referensinya salah. Jadi dia tidak berdoa kepada Tuhan, meminta pimpinan Roh Kudus, tapi justru membaca buku-buku dari Insan Moko Ginta, almarhum gitu ya, Ahmad Didat, ya, mungkin seperti itu. Tapi mari kita melihat video berikut ini. Jadi beliau itu balik, nanti saya membuka Alkitab itu, dari kejadian itu saya buka ulang-ulang, saya mencarikan ayat yang menggambarkan Yesus itu Tuhan, Islam, Muslim. Jadi ternyata apa yang beliau katakan itu benar adanya. Jadi saya memang tidak ubah ya seperti orang-orang atau ustadz-ustadz yang mendapatkan hidayah di Indonesia juga ya. Sebab selama ini saya nonton konten YouTube, mereka atau beliau-beliau ini juga mengutarakan hal yang sama. Jadi saya juga adalah seorang daripada golongan yang ada dalam itu, yaitu seperti bila membaca Alkitab itu berurutan dan meneliti ayat itu, bukan karena fahaman kami yang dulunya kalau kita membaca terus macam ayat ini dibantu dengan iman kita, sebab kita ini sudah ada Roh Kudus penolong, jadi kita membenarkan ayat itu. Jadi sejenak itu saya lupakan Roh Kudus itu, saya baca dengan akal saya sendiri apakah ini benar atau tidak adanya. Jadi setelah saya membaca itu, saya ketemukan beberapa ayat yang menurut saya janggal, ya terutama di Matius pasal 7 21 sampai 23 itu, di mana Yesus berkata di zaman akhir nanti banyak yang berseru kepadanya, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu juga? Lalu Yesus berkata di ayat 23-nya, aku tidak mengenal engkau. Pada masa itulah aku berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal engkau. Ya, nialah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Lalu saya berpikir, siapa Kristen yang dimaksud Yesus ini, yang tidak mengenal kami ini, yang dia bilang tidak dikenal, nanti kemudian yang memanggilnya Tuhan. Lalu hal ini kemudian bermain di benak saya, di pikiran saya, bagaimana saya mengimani ini, ya, bagaimana saya menentang ayat ini, sedangkan ini tertulis di Alkitab saya. Lalu saya mencari kebenaran itu dengan membawa Alkitab saya terus kepada ayah almarhum arwah yang telah mengislamkan saya itu. Saya membawa Alkitab itu dan membuat perbandingan. Lalu beliau menerangkan bahwa Nabi Isa itu atau Yesus itu adalah seorang nabi. Itu kan dibaca di mana-mana tempat, bahkan Yesus berkata yang sama dengan Al-Quran, itu pun dia diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bahkan di Alkitab juga ada, ya, saya diutus hanya kepada umat Israel. Jadi dari situ dan untuk pengetahuan semua, saya tanpa ragu-ragu berpikir panjang, sebab saya ingin mencari eksistensi ketuhanan yang disebutkan Nabi Yesus di Yohanes 17:3 itu. Inilah hidup yang kekal itu, mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Sementara saya nanti itu menuhankan dia. Jadi untuk acuan apa saya menuhankan sedangkan dibantah oleh Yesus? Jadi video dari Pak Sugi ini yang pemilik channel SAS gitu ya, ini sangat panjang sekali. Jadi saya hanya mengambil sedikit dari bagian ini ketika mualaf ini menceritakan bagaimana dia mualaf. Jadi sebenarnya dia ini bukan orang Indonesia tapi orang Malaysia. Menceritakan bagaimana dia mualaf ketika dia kerja di kebun sawit. Ada orang yang datang menyampaikan kepada dia bahwa Yesus itu Muslim gitu ya. Nah karena itu dia akhirnya belajar Alkitab, mencari-cari, ternyata benar Yesus itu Muslim gitu ya. Tapi bohong gitu ya. Nah poin menariknya adalah ketika si bapak mualaf ini bilang gitu ya, bahwa ternyata orang Kristen itu tidak dikenal oleh Yesus, bahkan dia ditolak oleh Yesus pada akhir zaman nanti gitu ya. Buktinya ayat ini ada di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23.
Nah, beliau ini mendapatkan jawaban yang seperti ini karena ketika dia membaca Alkitab meletakkan Roh Kudus sementara katanya dan mengandalkan akalnya sendiri. Ya, bisa jadi karena itu ya, karena itulah beliau menjadi mualaf. Nah, mari kita melihat di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Benarkah orang Kristen itu nanti ketika akhir zaman dia ditolak oleh Yesus, bahkan Yesus sendiri tidak mengenalnya, sehingga ayat ini membuat mualaf ini ragu-ragu dengan imannya. Mari kita melihat. Sebenarnya kalau kita melihat di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 itu ya. Itu sebenarnya ayat ini berbicara tentang hal pengajaran sesat. Jadi mungkin beliau ini membaca Alkitabnya tidak secara keseluruhan, tapi sepotong-sepotong. Nah, kalau kita membaca mulai ayat yang ke-15, itu jelas konteks ini Yesus berbicara tentang apa, gitu ya. Padahal Yesus dalam konteks ini itu berbicara tentang pengajar sesat. Mari kita baca mulai dari ayat 15 supaya kita nggak gagal paham seperti mualaf ini. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi Yesus berbicara tentang nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan cara menyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Sampai di sini dulu. Jadi Yesus berbicara tentang pengajar-pengajar sesat, nabi-nabi palsu yang akan datang di antara kita orang-orang Kristen, orang percaya yang menyesatkan kita. Dia seperti domba padahal serigala, gitu ya. Nah, Yesus menyampaikan ini bahwa kita bisa mengetahui mereka dari buahnya. Bisa jadi mereka melayani, tampil rapi gitu ya. Mereka seolah-olah bernubuat, berbahasa roh, tapi di belakang dia selingkuh. Tapi di belakang dia mencuri uang persembahan. Tapi di belakang dia melakukan perbuatan dosa. Jadi inilah yang dibilang Yesus sebagai pengajar sesat atau nabi palsu. Dia menyesatkan banyak orang dengan pengajarannya yang menyimpang juga. Nah, oleh karena itu, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi ayat ini tidak ditujukan kepada orang-orang Kristen yang melakukan kehendak Bapa di surga, tapi ditujukan kepada nabi-nabi palsu atau pengajar-pengajar sesat. Itu yang dimaksud bahwa nanti di akhir zaman Yesus tidak mengenal mereka. Jadi mereka ini pelayanan hanya sebagai kedok. Mereka ini bernubuat hanya sebagai apa ya? Mencari popularitas, mencari kekayaan sendiri, mendulang uang sebanyak-banyaknya untuk dirinya sendiri gitu. Padahal dia tidak melayani gitu. Dia hanya pura-pura jadi domba saja. Orang-orang macam inilah yang nanti tidak diterima di dalam kerajaan surga dan dia ditolak oleh Tuhan Yesus. Jadi seperti itu loh maksud dari ayat ini. Oke, yang kedua, Bapak tadi itu bilang gini ya,
Yesus hanya nabi dan utusan kepada Bani Israel saja. Oleh karena itu Bapak itu mencari eksegese ayat ini gitu ya, tentang Yohanes 17 ayat 3. Saya kok ragu ya kalau Bapak ini mengeksegese ayat, karena tadi Bapak bilang dia adalah seorang petani kelapa sawit gitu ya. Eksegese adalah mata kuliah yang diajarkan di bangku kuliah teologia. Jadi tidak mungkin orang yang tidak sekolah di bangku teologia bisa melakukan eksegese kepada ayat ataupun setiap kata dalam firman Tuhan. Tidak mungkin. Ya, enggak tahu kalau beliau tadi itu carinya di internet gitu ya, googling eksegesinya dari sebelah, makanya ngaco hasilnya. Kemudian Yohanes 17 ayat 3 ini Yesus bukan Tuhan gitu ya. Yesus sendiri menolak disembah gitu ya. Tapi kenapa kita justru menuhankannya gitu ya? Aduh, gimana ya? Saya kehabisan kata-kata dengan mualaf yang seperti ini. Seolah-olah ada template gitu ya. Jadi setiap mualaf itu pasti ngutip ayat ini dan sama gitu ya alasannya. Tapi mari kita melihat di dalam Yohanes 17 ayat 3, benarkah ayat ini mengatakan Yesus hanya seorang utusan dan dia bukan Tuhan gitu ya. Makanya kalau membaca Alkitab, saya sarankan jangan comot-comot ayat. Baca mulai dari ayat pertama gitu ya. Mari kita membaca dari ayat pertama. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Yang kedua, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Yang pertama, dia diberikan kuasa atas segala yang hidup. Pertanyaan saya, siapakah di dunia ini yang punya kuasa atas segala yang hidup? Apakah manusia, ataukah nabi, atau hanya sekedar utusan? Tidak, pasti dia Tuhan. Pertanyaan saya yang kedua, siapakah dia yang bisa memberikan hidup yang kekal kepada semua orang yang telah Tuhan berikan kepadanya, kepada orang yang telah Bapa berikan kepadanya? Siapa? Siapakah yang dapat memberikan hidup yang kekal itu? Pasti Tuhan. Dari ayat 2 saja sudah menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Mari kita ke ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Yang pertama, hidup yang kekal itu adalah mengenal Bapa di surga sebagai satu-satunya Allah yang benar. Kedua, mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kenapa? Salah satu syarat dari keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita harus mengenal Yesus sebagai utusan yang telah Tuhan utus. Siapa Yesus? Apakah dia hanya manusia biasa, nabi atau utusan biasa? Tidak. Dialah Sang Firman Allah yang turun ke dunia ini, diutus oleh Sang Bapa untuk datang ke dunia ini untuk menjadi kurban tebusan bagi manusia berdosa. Melalui dialah dosa-dosa kita diampuni. Melalui dialah kita diperdamaikan dengan Allah. Jadi hanya di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Jadi maksud dari ayat ini itu Pak. Jadi jangan pelintir-pelintir ayat, bolak-balik ayat gitu ya. Anda ini tidak tahu tapi sok tahu gitu ya, menyesatkan banyak orang. Jadi ini penjelasan yang benar mengenai ayat-ayat yang dipelintir oleh Bapak ini. Semoga kita dicerahkan dan kita semuanya diberkati. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.